Konten kontroversial Stephen Wongso yang menyudutkan penjual martabak manis kini berbalik menjadi bumerang setelah mendapat teguran keras ahli kesehatan. Stephen secara ekstrim menyamakan pedagang martabak manis dengan pengedar narkoba karena kandungan gula yang dianggap berbahaya. Namun, aksi edukasi arogan tersebut langsung dibalas telak oleh Dr. Adam Prabata yang menyoroti penggunaan steroid oleh Stephen. Dr. Adam memaparkan resiko fatal penggunaan steroid anabolik yang jauh lebih mengerikan dibandingkan gula. Berdasarkan studi terbaru, zat pembesar otot tersebut meningkatkan resiko serangan jantung hingga 300% dan memicu kematian mendadak. Sontak, serangan balik ini memicu komentar pedas netizen yang budiman yang menganggap Stephen tidak layak menceramahi kesehatan orang lain. Publik menilai sangat ironis ketika pengguna zat kimia berbahaya justru mendikte pola makan masyarakat. Sindiran tajam Dr. Adam berhasil membungkam klaim Stephen Wongso sekaligus mengedukasi publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dari awal kata lo bilang semua tukang martabak itu berdosa aja, lo sama aja kayak menggeneralisir. Lu digeneralisir balik kagak mau kan. Terus yang kedua, dengan embel-embel cuman konten itu kan lu bisa berdampak ke orang lain gitu loh. Secara lo tuh influencer, mempengaruhi orang lain. Iya, lo boleh-boleh aja mengonsumsi makanan manis, lo boleh-boleh aja mengonsumsi martabak, tapi ya lo tahu kadar, itu kuncinya. Dan yang terakhir, gue nggak tahu apakah konten ini bermaksud clickbait atau mungkin cuman gimmick settingan belaka. Kalaupun emang tujuannya itu, sorry to say, that's not funny. Gue kalau beli martabak tuh bilang, Mas, jangan pakein susu kental manis ya, jangan ditaburin gula lagi ya, pakein mesis aja misalkan seperti itu. Ya udah tinggal ngomong aja, ya bukan berarti kita diem aja terus, wah manis banget nih, dosa lu, gitu ya enggak lah ya. Yang lu edukasi itu orang yang beli, jangan yang jual lu serang. Katanya yang jual martabak itu dosanya gede banget karena ngasih gulanya banyak. Menurut mereka, idealnya martabak ya demikian, ya kan? Tapi mereka juga menuruti kok kemauan customer. Mendingan kan lu mengedukasi pembelinya aja gitu. Kalau misalkan kalian pengen banget martabak tapi nggak mau manis, mendingan kalian bilang sama abang-abangnya, jangan ditambahin gula lagi, jangan dipakai susu kental manis, mesisnya dikit aja, misalkan seperti itu. Atau boleh kalian beli martabak tapi jangan sering-sering ya, karena gulanya tinggi, kayak gitu. Ya masih oke lah menurut gue daripada lu ngatain semua jualan martabak itu dosa. Gue sebagai pecinta martabak nggak mau tukang martabak seluruh dunia ini tersinggung gara-gara ngeliat konten. Jadi saran gue, lu harus bikin konten minta maaf untuk ke semua tukang martabak yang ada di dunia. Gak mau tahu gue. Si anjing, urusan permartabakan aja dibuat ribet. Kalau lu kagak mau makan martabak karena lu anggap banyak mengandung gula, ya udah kagak usah lu makan, skip aja, kelar punya urusan gitu. Kagak perlu juga gitu nyenggol-nyenggol mata pencaharian orang gitu. Bang napi-napi, ada banyak orang yang pekerjaannya sebagai penjual martabak buat nempanin anak bininya gitu. Ya lagian lu ngebacot kayak begituan karena lu newbie jadi anak jin. Itu pun pakai steroid. Nah, sekarang gua tanya balik, lebih bahaya mana nih? Martabak yang lu bacotin sama steroid yang lu pakai. Jadi kagak usah ngajarin soal kesehatan kalau lu sendiri aja pakai steroid. Ya lagian, orang makan martabak kagak mungkin sampai 5 loyang. Paling banyak 3-4 potong. Itu pun ditemenin sama kopi. Kagak pernah ada itu orang makan martabak ditemenin sama steroid. Udahlah, kalau lu kagak mau makan martabak ya udah kelar punya urusan. Kagak perlu nyenggol-nyenggol mata pencahariannya orang. Jangan matiin mata pencaharian orang. Lu fokus aja dengan alat gym plus steroidnya lu. Anak baru gym aja belang nyenggol-nyenggol begini. Ya lagian urusan mampus permampusan, kagak ada urusan sama martabak. Metodenya kagak pilih-pilih. Waktunya aja kagak bisa milih. Gua aja boro-boro, kan? Lo ketiban alat gym aja bisa mampus. Lo overdosis steroidnya bisa mampus. Bahkan molor aja bisa mampus gara-gara lupa napas. Gimana? Metodenya kagak pilih-pilih. Kagak ada syarat ketentuan berlaku. Apalagi dengan urusan permartabakan kagak ada nih.
Menteganya tuh segambreng, Mon. Serius ya deh, gue baru tahu ya. Ternyata ya sekarang dosa itu bukan cuma dilihat dari niat dan perbuatan lo, tapi dari topping martabak yang lu pilih. Dia bilang gitu ya, penjual martabak itu banyak dosanya. Gue langsung mikir gitu ya, apa salah abang-abang yang tiap malam tuh jualan gitu? Dia sebenarnya lagi cari nafkah, atau sebenarnya dia lagi buka cabang dosa baru sih ya. Terus yang bikin gue ke distract tuh satu lagi ya, kenapa bisa gitu dosa itu diukur dari berapa gram kandungan gula di dalam sesuatu barang gitu ya? Padahal ya kalau lu beli martabak ya lu tahu banget ya, pada saat diangkat dari loyang itu ya, pada saat ditaruh di nampan itu, yang dilakukan adalah ya, dikasih sesuatu yang lebih horor, yaitu mentega ya. Menteganya tuh segambreng, Mon. Dilelehin sampai ginclong banget gitu ya. Tapi yang gue bingung ya, itu kenapa gak disorot gitu ya? Teganya kok gak sekalian dikomplain gitu ya? Apa mungkin ya dia sensor gitu ya? Karena ya dia tuh gak semanis omongan mantan. Lama ya sekalian ayo dikomplain gitu ya. Siapakah yang menciptakan gula? Tapi jujur ya, kalau kayak begini gitu ya, akan ketemu semua penjual-penjual itu punya banyak dosa. Lu pada saat keluar dari rumah gitu, lu ketemu tukang es yang 5.000 yang di akuarium itu gitu ya, itu gulanya juga segambreng gitu, itu menyebabkan diabetes juga. Lu jalan lagi ke depan gitu, lu ketemu sama depan Indomaret, biasanya ada tukang gorengan itu ya menyebabkan kolesterol. Udah gitu lu jalan lagi ke depan lagi, lu ketemu sama tukang sate, yang item-item itu di sate itu ya mengandung karsinogen ya, yang bisa menyebabkan kanker. Ini gimana dong? Kadang kita tuh terlalu fokus ya nyalain yang jual gitu, padahal ya satu hal ya, yang mutusin yang beli tuh lu, terus udah tuh yang mutusin juga nambah topping juga lu, dengan tuh sambil bilang dalam hati, ya nggak apa-apa lah kan nggak tiap hari juga. Jadi sebenarnya dosa itu yang makan apa yang jual. Jadi gimana, lu masih mau makan martabak nggak sih abis ini? Aku tahu maksudnya untuk mengarahkan ke pola hidup yang lebih sehat. Dan aku juga ngeliat beberapa kontennya mungkin cara penyampaian edukasinya seperti itu. Tapi mohon maaf untuk konten kali ini, izinkan aku untuk memberikan pendapat dan koreksi kalau aku salah. Pertama, tidak semua orang bisa memiliki keberuntungan dengan faktor ekonomi yang baik. Kurangnya rasa empati dalam hal mengedukasi itu kurang tepat menurut aku, sehingga terkesan merendahkan suatu pekerjaan. Jadi masih boleh nggak sih kita makan martabak manis? Ya boleh, tapi dengan porsi sewajarnya dan tidak berlebihan, karena tubuh juga butuh gula sebagai sumber energi, bahkan bisa ada efek psikologis, contohnya bisa menghilangkan stres. Tapi tetap harus diperhatikan juga, terutama buat teman-teman yang memiliki riwayat kencing manis, jadi untuk mengkonsumsi yang manis-manisnya juga harus diperhatikan lagi. So, mari kita tetap berkreasi, dan aku sangat support banget buat teman-teman yang memang mengedukasi masyarakat, tapi tetap diperhatikan attitude, simpati, empati, itu juga harus diperhatikan. Lagi rame Stephen Wongso karena ngatain orang gemuk itu kayak anjing. Tapi aku nggak bahas pernyataannya ya. Aku cuma mau bahas dulu waktu dia Buddha, dia nggak pernah tuh ngata-ngatain orang, karena di Buddha ada hukum karma. Setelah dia pindah agama, jadi agamanya yang sekarang, ya itu kelakuannya.